Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di segmen ini kita akan melihat informasi terkini yang dimiliki Biro TV One di daerah. Ada Andri Prasetyo di Biro TV One Yogyakarta dan Goldi Gumilang di Biro TV One Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita akan menuju ke Yogyakarta terlebih dahulu. Sudah ada Andri di sana. Selamat pagi. Andri, informasi menarik apa dari wilayah Anda di sana? Ya, selamat pagi Boni dan juga pemirsa dari TV One Biro Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita memiliki dua informasi pilihan, di mana yang pertama ini ada dua orang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah yang berkelahi memperebutkan seorang wanita. Cinta segi empat ini pun akhirnya berujung di kantor polisi. Berikut kabarnya untuk Anda. Iya. Dua pria SM dan TU berkelahi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka memperebutkan seorang wanita yang telah bersuami. Akibatnya, SM warga Purbalingga terluka sabetan parang. Polisi kemudian menangkap TU tak jauh dari lokasi kejadian di Desa Danakerta, Punggelan. Kejadian itu kronologisnya kurang lebih pada intinya baik korban maupun pelaku itu mempunyai hubungan intim dengan satu wanita, dan satu wanita itu juga sudah mempunyai suami tetap. Akan tetapi adanya kecemburuan sehingga saat pelaku bertemu dengan korban di pertigaan itu, di suatu pertigaan di Punggelan, itu langsung terjadi pembacokan. Kisah asmara segi empat yang rumit ini berujung di kantor polisi. TU tak mendapatkan cinta pujaan hati, justru berujung bui. Sementara SM juga tak mendapatkan cinta, namun berakhir luka. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Ya, informasi kedua terkait kasus pencabulan, di mana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini berhasil mengungkap kasus pencabulan dengan 17 korban anak-anak. Pelaku diduga telah mencabuli 17 anak perempuan usia 13 hingga 17 tahun. Aksinya dilakukan selama 6 bulan sejak Juli 2022 hingga Januari 2023. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban sejumlah uang, lalu mencabuli korban di apartemen miliknya di wilayah Sleman. Pelaku juga selalu merekam video syurnya bersama korban dengan alasan untuk koleksi pribadi. Aksinya terbongkar setelah guru sekolah memeriksa HP korban dan didapati foto tidak senonoh korban serta percakapan mesum dengan pelaku. Berikut keterangan selengkapnya AKBP Tripanungko, Wadireskrim Polda DIY. Terungkapnya kasus pencabulan atau persetubuhan terhadap anak yang terjadi di salah satu apartemen di wilayah Kabupaten Sleman ini pada awalnya adalah tanggal 25 Januari tahun 2023. Ada salah satu guru di sekolah tempat korban ini bersekolah melakukan pengecekan terhadap handphone milik siswa-siswi ya, yang sering melakukan bolos sekolah. Salah satu guru ini melakukan pengecekan terhadap handphonenya. Kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap HP di beberapa siswa-siswi tersebut, guru ini curiga di salah satu handphone didapatkan chat yang ada di grup aplikasi chattingan salah satu siswi tersebut yang membahas tentang foto-foto telanjang salah satu korban. Informasi pilihan dari Biro TV One Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita kembali ke studio di Jakarta, Ebony.
Ya, Andri, untuk kasus pencabulan ini apakah pelaku dan seluruh korban ini sebenarnya saling kenal dan apa sebenarnya relasi antara pelaku dan para korban? Ya, Ebony, dapat kami informasikan bahwa antara pelaku dengan korban ini memang awalnya tidak saling kenal. Korban pertama ini sebenarnya kenal dengan pelaku di salah satu kafe, kemudian mereka berkenalan dan berlanjut hingga melakukan hubungan badan. Dan dalam setiap menjalankan aksinya ini pelaku selalu memberikan uang imbalan kepada korban yang jumlahnya bervariasi antara 300.000 hingga 800.000. Dari korban pertama ini kemudian korban mengajak beberapa temannya dan rekan yang lain jika ingin mendapatkan uang seperti itu maka diajaklah bertemu dengan pelaku hingga total korban ini mencapai 17 orang anak-anak. Meski demikian memang korban ini tidak hanya anak-anak, akan tetapi ada juga perempuan dewasa yang juga menjadi korban pelaku. Namun polisi tidak melanjutkan kasus tersebut karena polisi hanya fokus terhadap kasus yang melibatkan anak-anak ini dengan sangkaan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Ebony. Baik, Andri, lalu untuk kondisi para korban, khususnya yang anak-anak ini, bagaimana sekarang penanganannya? Apakah sudah ada pendampingan psikologis? Ya, memang untuk korban anak-anak sendiri kemarin dari dinas terkait seperti Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga akan melakukan pendampingan psikologis terhadap korban, mengingat para korban ini kebanyakan adalah berusia 13 hingga 17 tahun di mana masih kategori anak-anak dan membutuhkan pendampingan psikologis agar nantinya tidak mengalami trauma berkepanjangan sehingga mereka dapat melanjutkan masa depannya begitu, Ebony.